Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review ya dari 18 tim di Liga 1. Ini berdasarkan dari pengamatan saya sendiri dan saya ingin sedikit memberikan ya statusnya apa untuk tim-tim di Liga 1 ya. Apakah statusnya sudah konsisten atau sedang lagi tahap proses atau masih di masalah evaluasi. Ya, ini saya ingin berikan dari 18 tim di Liga 1. Untuk Bayangkara FC di peringkat ke-18, saya bilang ini sudah cukup konsisten. Karena dari skema permainan, dari perform pemain, dari strategi yang diinginkan oleh pelatih, ini terlihat kalau Bayangkara FC sudah memiliki perform yang bagus. Ya, jadi untuk Bayangkara FC saya bilang tinggal konsisten. Ini terkait juga dengan mendatangkan pemain-pemain yang bagus ya di pertengahan musim ini. Ini jelas memberikan dampak positif untuk perform dari Bayangkara. Lalu didukung dari pelatih yang memiliki skema permainan yang cukup bagus untuk strateginya. Ya, jadi untuk Bayangkara FC saya bilang tinggal konsisten. Lalu di peringkat ke-17 ini ada nama Persikabo. Dari pengamatan saya Persikabo harus melakukan evaluasi karena skema permainan dari Coach Aji Santoso ini belum terlihat matang. Seringkali masih inkonsisten dari beberapa pertandingan terakhir. Jadi untuk Persikabo yang saat ini masih di zona degradasi, ya ini cukup serius ya, harus lakukan evaluasi besar-besaran ini sesuai dari target kalau Persikabo mau keluar dari zona degradasi. Ya, jadi untuk Persikabo ini harus ada evaluasi. Lalu di peringkat ke-16 ini ada nama Arema FC. Dari pengamatan saya Arema juga harus ada evaluasi. Karena kalau saya lihat dari formasi 4-4-2-nya Valente, ini skema permainan Arema FC seringkali masih inkonsisten. Ya, seringkali bermain dengan tempo cepat, berapa kali juga sering bola possession, tapi yang terlihat dari beberapa pertandingan terakhir, ini cenderung skema permainannya lebih ke monoton. Ya, jadi untuk Coach Valente harus cepat melakukan evaluasi agar Arema bisa selamat dari zona degradasi. Lalu di peringkat ke-15, ini ada nama Persis Solo. Persis Solo kalau berdasarkan dari pengamatan saya juga harus melakukan evaluasi. Ini terkait dari Medina ya, yang sementara digantikan posisinya oleh Coach Titan. Jadi tentu saja untuk Coach Titan, pelatih sementara Persis Solo, ini harus melakukan evaluasi. Ya, karena skema permainan Persis Solo ini belum terlihat bisa konsisten. Ya, jadi untuk Persis Solo ini harus lakukan evaluasi. Lalu di peringkat ke-14, ini ada nama Persita Tangerang. Kalau Persita Tangerang dari pengamatan saya ini tinggal ke tahap proses. Karena skema permainan dari Divaldo Alves sebetulnya sudah cukup terlihat ya, ingin bermain lebih ke tempo cepat, tapi tergantung dari perform pemainnya sendiri. Berapa kali Persita Tangerang terlihat kalau skema permainannya belum bisa berjalan, itu karena dari perform pemainnya sendiri. Ya, jadi untuk Persita Tangerang saya bilang tinggal di tahap proses. Ini mau menuju ke konsisten, apa justru mau ke evaluasi? Karena sekarang Persita Tangerang kalau saya bilang masih di tengah-tengah. Ya, masih tahap proses. Lalu di peringkat ke-13 ini ada nama Persebaya Surabaya. Dari pengamatan saya Persebaya Surabaya harus melakukan evaluasi karena dari beberapa pertandingan terakhir ini Coach Usto Nawawi masih harus membenahi skema permainan Persebaya ya, terutama filosofi permainannya ini mau ke arah mana. Ini yang saya belum lihat dari 3 pertandingan terakhir. Jadi untuk Persebaya Surabaya yang saat ini poinnya belum terlalu aman ya dari zona degradasi, ya semoga Coach Usto Nawawi bisa lakukan evaluasi besar-besaran. Ya, ini untuk Persebaya Surabaya. Lalu di peringkat ke-12, ini ada nama PSS Sleman. PSS Sleman saya bilang sudah cukup konsisten. Dari skema permainan, dari perform pemain, lalu dari filosofi yang diinginkan oleh Coach Christo, ini sebetulnya sudah cukup bagus untuk PSS Sleman. Tapi memang PR-nya PSS Sleman di masalah peluang gol. Ya, jadi kalau saya bilang PSS Sleman ini sudah cukup konsisten dari keseluruhannya, tinggal di masalah ya peluang gol aja paling. Ya, ini yang menentukan PSS Sleman bisa tetap konsisten atau enggak. Kalau dari skema permainan ini cukup konsisten untuk PSS Sleman. Lalu di peringkat ke-11 ini ada nama PSM Makassar. PSM Makassar saya bilang ini cukup konsisten karena dari skema permainan, perform pemain, lalu dari strategi pelatihnya, Coach Tavares, ini sudah terlihat berjalan semua. Tinggal untuk PSM Makassar ya di masalah konsisten. Ya, bisa konsisten apa enggak nih untuk PSM Makassar, ini yang saya ingin lihat. Lalu di peringkat ke-10 ini ada Dewa United ya. Dewa United saya bilang ini proses, lagi di tahap proses. Karena dari skema permainan
ya walaupun sudah terlihat ada peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir, tapi di perform pemain ini seringkali masih inkonsisten. Ya, jadi untuk Dewa United saya bilang tinggal diproses dulu. Ini mau ke konsisten apa justru mau ke evaluasi. Ini yang saya ingin lihat juga untuk Dewa United ya. Jadi masih di tahap proses. Lalu di peringkat ke-9 ini ada Persija Jakarta. Persija Jakarta kalau saya bilang ini sudah cukup konsisten. Ya, dari skema permainan, dari perform pemain, dari filosofi pelatih ini sudah terlihat bagus semua. Tinggal di masalah peluang gol aja untuk Persija Jakarta. Ya, jadi untuk Persija Jakarta saya bilang sudah cukup konsisten. Lalu di peringkat ke-8 ini ada nama Barito Putra. Barito Putra menurut pengamatan saya ini harus ada evaluasi untuk skema permainan. Karena sejauh ini walaupun Barito Putra tetap berada di peringkat ke-8 yang artinya masih berpeluang ya masuk di 4 besar, tapi ya menurut saya Coach RD harus melakukan evaluasi kepada skema permainan Barito. Karena berapa kali saya lihat ini Barito sering inkonsisten dari skema permainannya. Ya, jadi untuk Barito Putra saya bilang tinggal dievaluasi pelatihnya saja. Lalu di peringkat ke-7 ini ada nama Rans ya. Rans saya bilang juga sama harus lakukan evaluasi karena skema permainan terlihat kembali lagi seperti inkonsisten. Perform pemain juga menjadi salah satu faktor yang nggak bisa terlalu bisa bermain cukup maksimal ya karena skema permainannya masih inkonsisten. Jadi untuk Rans saya bilang tinggal evaluasi di pelatihnya terhadap skema permainannya Rans. Lalu di peringkat ke-6 ini ada nama Persik Kediri. Persik Kediri kalau saya bilang masih di tahap proses ya karena skema permainan dari 2 pertandingan terakhir kan bermain ke bola possession, sedangkan di pertandingan sebelum-sebelumnya bermain lebih ke tempo cepat. Jadi untuk Persik Kediri yang terlihat skema permainannya dalam 2 pertandingan terakhir sudah ke bola possession, ini tinggal ke perform pemainnya yang seringkali masih saya lihat belum maksimal. Ya, jadi untuk Persik Kediri ini masih di tahap proses, mau menuju ke konsisten apa justru mau ke evaluasi. Ya, ini untuk Persik Kediri. Lalu di peringkat ke-5 ini ada Madura United. Untuk Madura United saya bilang di tahap proses ya, karena skema permainan yang saya bilang sudah cukup bagus dari Sousa, tapi berapa kali untuk perform pemain itu masih seringkali inkonsisten. Ya, jadi untuk Madura United saya bilang masih di tahap proses. Tinggal kita lihat nanti di pertandingan ke depan, Madura United mau menuju ke konsistenan atau justru ke evaluasi. Ya, ini untuk Madura United. Lalu di peringkat ke-4 ini ada nama PSIS Semarang. PSIS Semarang saya bilang ini juga di tahap proses karena dari skema permainan dengan perform pemain ini berapa kali saya lihat masih sedikit inkonsisten ya. Ini terkait dari 3 pertandingan terakhir lah, walaupun PSIS Semarang tetap bisa menciptakan kemenangan gitu, tapi kalau dibilang dari skema permainan dan perform pemain ya PSIS Semarang ini masih di tahap proses dari Coach Agius. Tinggal nanti mau ke arah mana nih untuk PSIS Semarang di match ke depan. Lalu di peringkat ketiga ini ada Persib Bandung. Ini juga harus melakukan proses ya, karena kalau dilihat dari skema permainannya Hodak yang ingin bermain cepat, ini berapa kali sering terlihat di sektor tengah atau dari perform pemainnya sendiri itu belum terlalu mendukung ke skema permainan cepatnya Hodak. Jadi yang perlu diperhatikan untuk Persib Bandung adalah di masalah proses ya, proses dari perform pemain kepada skema permainan. Tinggal nanti kita lihat ya, ke depannya Persib Bandung akan menuju ke konsisten apa justru ke evaluasi. Lalu di peringkat kedua, ini ada nama Bali United. Bali United saya bilang sudah cukup konsisten dari skema permainan, perform pemain, filosofi pelatih. Ini sudah terlihat cukup konsisten semua untuk Bali United. Ya, jadi nggak terlalu banyak yang saya bisa evaluasi untuk Bali United. Paling tinggal di masalah kill the game ya, yang berapa kali saya sering bilang di setiap pertandingannya Bali United. Ya, jadi untuk Bali United tinggal konsisten. Lalu di peringkat pertama ini ada Borneo FC. Saya bilang ini sudah cukup konsisten ya, bagaimana skema permainan, perform pemain, filosofi dari pelatihnya Huistra ini sudah berjalan cukup bagus ya, cukup konsisten. Jadi untuk Borneo FC saya bilang ya sudah ya tahapnya tinggal konsisten aja. Ya, jadi paling ini ya yang saya bisa berikan untuk analisa saya dari 18 tim di Liga 1. Semoga tim kesayangan kalian ya dari masalah konsisten bisa tetap konsisten, yang proses ya semoga bisa ke arah konsisten, lalu yang sedang evaluasi ya yang menurut saya
masih harus evaluasi, ya semoga bisa menuju ke arah proses agar bisa nanti ke konsisten. Ya, ini paling 3 tingkatan yang saya bisa berikan dari 18 tim Liga 1. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. See you.